Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Reni dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu TCP/IP. TCP adalah singkatan dari Transmission Control Protocol dan IP adalah Internet Protocol. Jadi TCP/IP adalah seperangkat protokol komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dan jaringan di internet. TCP/IP merupakan standar komunikasi yang mendasari internet yang juga digunakan untuk banyak jaringan lokal LAN dan jaringan luas WAN. Protokol TCP dan IP adalah dua komponen utama dalam TCP/IP. Pertama, Transmission Control Protocol atau TCP bertanggung jawab untuk memastikan pengiriman data yang andal dan teratur antara perangkat-perangkat yang terhubung. TCP memecahkan data menjadi paket-paket kecil, mengatur urutan pengiriman, dan memastikan bahwa setiap paket tiba tanpa kesalahan. Jika ada paket yang hilang atau rusak, TCP akan meminta pengirim untuk mengirim ulang paket tersebut. Kemudian, IP berfungsi sebagai protokol yang menangani pengiriman paket data antar perangkat di jaringan. Setiap perangkat yang terhubung ke jaringan memiliki alamat IP unik yang digunakan untuk mengidentifikasi dan rute data ke tujuan yang benar. Ada dua versi IP yang umum digunakan saat ini, yaitu IP v4 atau Internet Protocol versi 4 dan juga IP v6 atau Internet Protocol versi 6. TCP/IP menjadi sangat penting karena merupakan dasar dari internet dan banyak jaringan komputer modern. Protokol ini memastikan interoperabilitas yang tinggi antara perangkat dan berbagai vendor yang memungkinkan komunikasi yang efektif di seluruh dunia. Saya akan menjelaskan perintah-perintah apa saja yang ada dengan menggunakan command prompt. Baik, di sini kita menjalankan CMD atau command prompt sebagai administrator. Perintah yang pertama yaitu CD atau change directory atau pindah directory. Ini perintah untuk buat kita dipindah directory yang aktif nih. Ini directory yang sekarang aktif adalah Windows System. Kita rubah. Kita rubah CD change directory ke user dokumen. Nah, saya lihat bahwa direktori yang aktifnya sudah berganti. Kemudian selanjutnya ada perintah CLS atau singkatan dari clear skin. Ini digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer CMD. Sudah terlihat terhapus semuanya. Kemudian kita juga bisa melihat apa saja komen-komen yang ada di CLS ini atau penjelasannya. Clear the skin CLS. Kemudian ada dir atau directory menunjukkan bantuan yang ada di perintah directory. Kita lihat. Ya,
perintah-perintah yang ada di direktori. Selanjutnya yaitu perintah ivconfig. Perintah ivconfig. Perintah ini bisa digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostname, dan bahkan nama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Kemudian perintah IP ini juga menampilkan ivconfig all. ivconfig all ini adalah perintah untuk memberikan informasi hampir sama dengan ivconfig default, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WIN maupun address. Lihat perbedaannya. Ini dia untuk ivconfig all. Ya, di sini ada config DNS server. Itulah perbedaannya. Kemudian kita juga bisa melihat perintah apa saja yang terkait dengan perintah ivconfig dengan ini ivconfig. Selanjutnya kita akan melakukan perintah ivconfig release. Ini adalah perintah digunakan untuk melepaskan atau mereset semua setting IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer akan menjadi kosong. Ketika dijalankan, koneksi akan dinonaktifkan, kemudian diaktifkan kembali, tapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dari DHCP address. Nah, sudah. Selanjutnya yaitu ivconfig renew. Nah, ini adalah perintah yang digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik, hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan HDCP. Nunggu. Nah, sudah selesai konfignya. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang ivconfig display DNS. Nah, ini adalah perintah untuk menampilkan domain name system atau DNS termasuk localhost koneksi. Dapat dilihat ini adalah DNS dan host. Perintah selanjutnya yaitu ivconfig/DNS. Nah, ini perintah digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache. Sudah reset atau terhapus. Selanjutnya perintah
config register DNS. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Sudah ada. Perintah selanjutnya ada pada yaitu perintah ping. Perintah ping, perintah ping. Ini kita akan lihat bantuannya. Ini perintah yang terkait dengan perintah ping. Dilihat sama kita akan buka ping localhost. Ini adalah melakukan ping localhost pada komputer. Kita terus ada juga perintah ping loopback, sama seperti localhost, ping localhost. Kemudian ada ping 127.0.0.1. Nah, ini ping capai hasil yang mencakup semua informasi relasi nama. Cara terbaik untuk ping localhost ketika menguji IPv4. Selanjutnya kita akan menguji ping menggunakan IP address. Perintah ini digunakan untuk menguji host dalam satu jaringan apakah dalam keadaan hidup. Untuk melakukan perintah ini, kita dapat mengetik perintah yang menggunakan perintah yang ditambahkan dengan hostname atau IP-nya. Di sini kita lihat ada display byte 32 bit. Ini merupakan besar paket ping yang dikirim. Maka komputer akan menerima sejumlah sebesar 32 bit. Kemudian ada time, ada durasi waktu yang dibutuhkan paket yang dikirim untuk sampai ke tujuan. Kemudian ada TTL atau time to leak, semacam penanda waktu agar paket dikirim. Paket kiriman ping tidak terus-menerus terkirim. TTL menandakan bahwa paket ping harus berakhir dalam jangka waktu tertentu. Jadi ketika paket dikirim dari sebuah komputer, TTL yang bernilai 128 setelah melewati router, nilai TTL akan berkurang 1. Dan semakin banyak router yang dilewati, maka nilainya akan semakin kecil, habis expired. Kemudian kita bisa melakukan ping dengan command atau perintah ini untuk membuat ping sebanyak 10 kali. Nah, kita lihat 10 kali ping. Kita bisa melakukannya bebas, memasukkan angkanya di belakang dan ini. Kemudian ada yang terakhir yaitu ping, perintah ping yang dilakukan secara terus menerus. Artinya perintah ini melakukan ping secara terus menerus. Ini biasanya digunakan untuk
melakukan pengecekan saat memasang kabel RJ45 untuk memastikan apakah kabelnya berjalan dengan baik atau tidak. Untuk menghentikannya, kita bisa menekan tombol Ctrl C. Nah, ini akan berakhir. Selanjutnya, yaitu perintah next. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan perintah netral ini sama seperti task manager prinsipnya. Jika task manager menampilkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan, sedangkan netstat ini menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai beserta dengan informasi lainnya seperti IP dan portnya. Nah, di sini jenisnya ada proto. Proto ini untuk menunjukkan jenis protokol yang dipakai yaitu TCF. Kemudian ada kolom local address, ini menjelaskan alamat dan nomor port yang ada. Kemudian ada kolom origin address, kolom koneksi yang dituju. Kemudian ada state, menunjukkan status dari koneksi yang sedang terjadi. Ini ada end stabilization. Ini artinya koneksi terjadi dan siap mengirim data. Berita selanjutnya yaitu tracer. Perintah ini digunakan untuk memberikan informasi dari route yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Ini dilakukan dengan mengirim pesan Internet Control Message Protocol atau ICMP ke tujuan. Kemudian perintah yang selanjutnya ada touch pin. Ya, touch pin ini adalah perintah yang digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Mengisi sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara pin dan tracer. Kemudian perintah selanjutnya yaitu net. Net ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan yang sedang berjalan. Kemudian perintah yang selanjutnya ada route. Nah, perintah route ini digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Ini digunakan biasanya untuk sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Dan yang terakhir, perintah terakhir yang saya jelaskan yaitu perintah net. Perintah net ini akan menampilkan seperti nama pengguna sesi. Kita lihat net user akan menampilkan device kita. Stop.
Sekian saja video dari saya. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Saya Ahmad Dedin. Sekian dan terima kasih.